Nanti kalau makin malam makin ngantuk gitu kan, Pak. Apalagi yang habis makan tarawih. Oke, selamat malam semuanya. Bertambah terus, alhamdulillah. Sekarang 18 orang. Oke, jadi kali ini di sharing session ke-74 dengan temanya kita ada kekuatan terpendam introvert. Mungkin ini sama kayak tokoh-tokoh yang ada di Marvel mungkin kali ya. Mungkin yang akan dibahas oleh Pak Arman kali ini, apa aja sih kekuatan yang dimiliki oleh introvert, yang mungkin di mindset-nya rekan-rekan semua itu introvert identik dengan orang yang pemalu, pendiam, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai ke materi kali ini, mungkin ada yang bisa ngasih tahu saya dan Pak Arman, apa sih perbedaan dari introvert maupun extrovert yang mungkin rekan-rekan tahu? Yuk, bisa di open mic aja. Pakai versi rekan-rekan aja, jadi introvert itu mungkin lebih mudahnya ini aja, sharing aja teman-teman introvert apa sih kira-kira introvert itu, kalau mungkin takut ngasih perbedaannya. Menurut rekan-rekan introvert itu apa sih? Gitu. Tertutup biasanya, Pak. Kalau menurut saya, introvert ya. Introvert itu sifat tipe kepribadian yang punya waktu dan energi untuk sendiri. Biasanya dia senang untuk kesendirian untuk introvert. Oh, introvert itu berarti lebih senang kesendirian gitu ya, Mas Slamet ya? Iya benar. Kalau untuk ekstrovert, jadi tipe kepribadian yang suka menghabiskan waktu bersama orang lain. Jadi lebih moodnya senang sama orang lain gitu. Lebih energinya lebih senang sama orang lain, banyak orang, ramaian lah. Oke. Jadi kalau introvert itu suka sendiri, kalau extrovert itu suka di keramaian gitu ya Mas Slamet ya? Iya kurang lebih seperti itu. Oke, ini juga ada dari Pak Darmawan, introvert itu sifat yang tertutup atau lebih menutup diri. Ada juga dari Pak Alif, introvert bekerja sendiri, extrovert bekerja dalam tim. Berarti introvert nggak bisa kerja bareng-bareng dong Pak Alif? Wah, bagaimana nih Pak Arman? Kira-kira benar nggak nih Pak, introvert itu nggak bisa tuh Pak bekerja dalam tim? Benar nggak nih Pak kira-kira? Nah itu nanti kita bahas satu persatu. Ada lagi dari teman-teman yang lainnya nih. Mungkin ada lagi yang mau ini? Saya Mbak Tira, saya. Oke, siap. Seneng banget kalau semangat ini. Gimana Pak? Pak Tito ini ya. Semangat. Wah, tema malam ini bagus banget nih, apalagi narasumbernya dari Pak Arman ya. Ya Pak, kalau menurut saya introvert adalah orang yang lebih tertutup atau kurang percaya diri atau takut menunjukkan sifat asli dari diri seseorang tersebut. Tetapi padahal introvert itu dia memiliki kemampuan atau di luar sifat aslinya itu berbeda banget lah. Jadi dia memiliki kepribadian ganda. Misalkan itu. Ganda. Oke, Pak. Itu menurut saya ya. Teman menurut rekan-rekan yang lain, dan ini akan dikupas tuntas malam ini oleh coach yang sudah berpengalaman. Kalau extrovert gimana tuh Pak Arman sendiri introvert atau enggak nih? Nanti dites aja langsung. Ya, nanti bakalan ada tesnya yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Saya share ya Pak Arman untuk materinya. Ya. Oke. Jadi kalau tadi rekan-rekan sudah berpendapat, apa sih bedanya? Oh, mantap. Di halaman jadi, 1 aja deh, salah deh Pak. Langsung ke slide terakhir. Kalau misalkan tadi rekan-rekan udah berpendapat nih, bedanya introvert, extrovert itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan khusus membahas tentang introvert itu sendiri. Jadi untuk extrovert akan dibahas mungkin di next session atau seperti apa gitu ya Pak Arman ya? Iya Mbak Tira. Oke, kita dimulai Pak. Jadi kita bisa tahu nih siapa-siapa yang introvert. Oke, terima kasih Mbak Atira buat waktunya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Sudah nambah lagi nih 25 insan super gen.
25 Malam, butir orang malam Pak. janji Lailatul Qadar, masih semangat limba ilmu ya, juga ibadah juga. Oke, kali ini memang dapat amanah untuk menyampaikan apa nih materi kekuatan terpendam introvert ya kan. Nah di sini saya coba apa ya kotak istilahnya batasi ya. Saya nggak akan bahas terlalu luas karena kalau dibahas memang sangat panjang ya. Pembahasannya terkait apa sih terkait introvert, extrovert dan lain-lain. Nah saya bahas apa kotak intinya kita akan bahas tentang kekuatan terpendam dari introvert. Nah di sini teman-teman saya harap sepakat juga bahwa ketika memang judul yang dipilih adalah kekuatan terpendam introvert, sama seperti ketika saya disuruh milih kekuatan terpendam misalnya atau kelebihan warna biru. Nanti ketika ada warna merah kuning bukan berarti merendahkan ya, tapi kita emang akan membahas warna biru itu sendiri dulu. Nah, jadi kita akan bahas introvert tanpa merendahkan yang extrovert maupun ambivert. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu Mbak Atiran slide-nya di slide kedua. Oke, Pak. Belum jalan ya, Pak? Sebentar. Ya oke. Oke. Introvert sendiri itu termasuk tipe-tipe kepribadian. Nah, di sini sudah pernah dibahas juga sebelumnya. Tipe kepribadian ada dua. Tipe yang pertama aspek fisik dan psikis, itu yang dikenal dengan DISC. Ya kan, di situ ada dominan, itu kan yang teman-teman sudah pernah bahas di situ, influencer, steady, and companion. Itu DISC sudah pernah dibahas. Nah, kita bahas yang tipe kedua. Tipe kedua sendiri ada 3, extrovert, ambivert, sama introvert. Nah, yang kita khusus bahas malam ini yang tentang introvert. Sebelum lanjut nanti ke poin-poin apa mau dibahas, jadi tujuan pembahasan yang pertama di sini ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengungkapkan kepada rekan-rekan yang nantinya mungkin akan menyadari bahwa mereka extrovert, itu tidak menyudutkan lagi kepada rekan-rekan yang introvert. Nah, itu poin pertama, kenapa kita harus membahas yang ini. Poin kedua, agar rekan-rekan yang introvert itu lebih mengenal lagi kepribadiannya. Jadi bisa menggali potensi, bisa membuat jadi super introvert, jadi lebih bermanfaat. Bahwa dia sudah punya indahnya, dirinya sudah introvert, ya berarti harus pahamlah bahwa apa yang harus dikendalikan di dalam dirinya. Yang ketiga, teman-teman akan paham bahwa introvert itu bukan weakness, melainkan strength. Jadi bukan kelemahan, tapi kekuatan. Nah, situ. Nah, kita lanjut. Kita akan bahas 5 tahap. Yang pertama itu apa Mbak Atila di slide ketiga. Ya, untuk introvert kita akan bahas definisinya dulu. Ya. Yang definisi, ciri-ciri, nanti ada mini test buat rekan-rekan, sama tokoh-tokoh introvert siapa aja, sama kekuatan terpendam introvert itu apa. Itu sih 5 garis besar yang akan kita bahas malam ini. Jadi jangan lupa lagi 3 poin tadi ya, yang tujuan utama pembahasan ini untuk agar rekan-rekan yang extrovert nantinya nggak akan menyudutkan lagi nih, oh ini introvert lah, itu enggak. Yang kedua, agar teman-teman yang introvert bisa menggali kepribadiannya lebih bagus lagi, karena kalau dimanfaatkan dengan benar akan jadi sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, menyadari bahwa introvert itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Oke, kita lanjut langsung ke definisinya Mbak Atira. Jadi mungkin outputnya biar ini ya Pak ya, yang introvert itu lebih pede dan yang extrovert itu tahu gimana caranya meng-treat temennya, yang introvert itu seperti apa gitu kali ya. Iya benar ya, menyikapinya. Oke, di sini terkait definisi banyak sekali beredar, maksudnya kalau terkait searching di Google ataupun di buku banyak. Nah, tapi saya ambil definisi yang benar-benar keluar dari awal mulanya ya kan, itu dari seorang psikolog dari Swiss bernama Carl Gustav Jung itu di tahun 1920-an. Jadi biar pengertiannya nggak kemana-mana. Nah, pengertian awalnya adalah bahwa orang introvert adalah mereka yang cenderung mencari ketenangan dari dalam dirinya sendiri. Mereka lebih nyaman untuk fokus pada pemikiran diri sendiri ketimbang masukan dari orang lain. Jadi faktanya seorang yang introvert bukan berarti mereka pemalu. Jadi beda sekali dengan pemalu. Mereka hanya menghargai dan menikmati waktu sendiri. Di sini ada kata-kata lebih nyaman fokus pada pemikiran diri sendiri ketimbang masukan orang lain. Bukan berarti tidak menerima masukan orang lain, tapi mereka lebih nyaman dengan pemikiran diri sendiri. Masukan dari orang lain diterima, dan itu akan istilahnya juga jadi bahan pertimbangan mereka, bukan berarti ditolak. Di sini kata-katanya kan lebih nyaman. Definisinya untuk orang introvert seperti itu berdasarkan penelitian oleh psikolog dari Swiss tersebut. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk slide selanjutnya Mbak Tira. Oke Pak.
Itu mungkin sekilas ilustrasi aja ya dari gambar-gambar tersebut biar teman-teman bisa membedakan gimana sih orang introvert sama extrovert. Kalau yang sebelah kiri itu kan orang yang extrovert, yang kanan Extrovert kali ya, Pak ya? introvert ya. Jadi yang introvert itu benar-benar berkeliaran di dalam otaknya, di dalam kepalanya itu berkecamuk. Beda dengan yang extrovert diungkapkan, ya kan. Yang orang introvert lebih banyak mingkem, diam ya. Kalau yang di extrovert lebih banyak berbicara. Ada lagi tadi yang disebutkan juga ambivert. Di tengah itu juga disebutkan jadi perpaduan antara extrovert dan introvert. Jadi kalau saya bilang 50-50 gitu kali ya, Pak? Ya, hampir 50-50 seperti itu nanti. Kalau di tes pun juga nilainya nggak terlalu jauh mencoloknya. Kalau terlalu jauh mereka sudah cenderung ke yang ekstro atau yang intro. Tapi kalau memang nggak terlalu jauh, berarti mereka masuk ke yang ambivert. Masih ambivert. Jadi perbedaannya di sini mungkin gini. Kalau apa sih perbedaan introvert dan extrovert? Kalau merespon stimulus ya, stimulus dari lingkungan, itu mereka cenderung kalau di keramaian, terus yang misalnya bersifat banyak orang, kalau orang introvert itu akan menguras banyak energi, gitu kan, kata kuncinya. Di extrovert malah mereka itu mendapatkan energi dari situ. Ketika mereka lagi berkumpul bersama atau dalam diskusi bersama yang besar, itu mereka dapat energi dari sana. Nah, terus berbedanya lagi apa? Kalau orang introvert lebih cenderung mendengarkan, listen. Tapi kalau orang extrovert lebih cenderung berbicara. Nah, bagaimana mengumpulkan energinya juga berbeda. Di introvert, mereka mengumpulkan energi dengan cara apa? Mereka menyebutnya dengan me time, menyendiri ya itu kan tadi. Ya, istilahnya mereka menjaga lingkungannya biar sunyi, hening untuk memikirkan gitu kan, mengembalikan lagi energinya, nge-recharge. Beda dengan orang extrovert, mereka semakin sering di keramaian, semakin energinya semakin bertambah. Terus untuk leader, untuk memimpin di sini orang extrovert dan introvert juga berbeda. Orang introvert lebih cocok memimpin orang-orang yang proaktif. Orang proaktif karena kenapa? Karena orang introvert itu lebih mendengarkan dan mengelola lagi. Jadi ini orang-orang proaktif kan mereka banyak masukan, ya kan, orang-orang kreatif itu banyak masukan dan lain-lain itu akan dipertimbangkan, dan akan diambil keputusan. Kalau orang extrovert lebih cocok memimpin orang yang pasif. Karena orang extrovert lebih suka menggerakkan sesuatu. Jadi yang ketika timnya pasif lebih baik memang ketika sisi extrovertnya dimunculkan. Jadi tim tersebut nggak pasif lagi. Itu sih perbedaan intro dan extro. Mungkin lanjut lagi next slide selanjutnya Mbak Tiara. Berarti dengan kita belajar ini tuh bisa sampai tahu ya Pak ya, kita cocoknya dengan ambience atau lingkungan yang kayak gimana gitu ya, dalam memimpin tim. Oke. Nah, nih, kita masuk ke ciri-cirinya ya Pak ya. Yang poin kedua, ciri-ciri tanda-tanda itu banyak sekali, ini cuma saya rangkum 10. Tapi memang yang berada sangat amat banyak, dan intinya ciri-ciri itu enggak harus ya, maksudnya ini ciri-cirinya introvert langsung harga mati, enggak, tapi memang kebanyakan. Dan tanda-tanda itu bisa, namanya juga tanda-tanda kan, oh ya ini suspek gitu kan, tanya kemungkinan, gitu kan, ini orang ini introvert atau extrovert. Yang pertama itu tadi, pendiam dan suka menyendiri, ya kan? Karena me time adalah cara yang paling disukai untuk beristirahat dari kepenatan. Yang kedua, orang introvert tidak menyukai pembicaraan yang ringan. Jadi mereka sukanya bicara yang benar-benar bermakna atau berarti. Nggak suka small talk, gitu kan? Yang ketiga, introvert tidak menyukai dering handphone. Introvert tidak langsung membalas pesan dari seseorang. Nah, ini kan berdasarkan penelitian juga. Yang kelima, introvert merasa keramaian membuatnya gila. Maksudnya di sini lebih mudah merasa lelah ketika ada di keramaian. Nah, yang keenam, introvert lebih nyaman untuk hangout dengan sedikit orang. Yang ketujuh, introvert suka mengamati keadaan sekitar dengan sangat cermat. Yang kedelapan, introvert cenderung suka menulis. Nah, yang selanjutnya, introvert cukup jago dalam menebak karakter orang. Yang ke-10, introvert akan banyak berpikir sebelum berbicara. Nah, tadi kayak jago, terus cenderung itu emang sudah bawaan ya. Jadi misalnya karena memang mereka introvert, otomatis mereka suka menyendiri, akhirnya juga berpikir, mengelola dan ini, akhirnya mereka jago kayak menebak karakter orang dan lain-lain. Itu sih pasti banyak lebih ke observer ya Pak ya, kalau introvert itu ya. Ya, dia lebih banyak ke observe dulu daripada langsung memutuskan. Jadi ada kemungkinan terkesan lelet lama ketika ditanyai. Nah, bukan berarti mereka nggak bisa jawab, tapi lebih ke arah hati-hati dalam menjawab. Karena mereka akan pikirkan apa yang akan keluar dari lisannya. Itu sih kalau orang introvert. Berarti lebih memikirkan resikonya seperti apa gitu ya. Iya, overthinking gitu kali ya Pak.
Atau beda Nah, sama kalau overthinking, overthinking Pak? beda karena memang dia benar-benar melihat dari segala sudut sebelum menjawab. Makanya itu ada ilustrasi tadi kan gambarannya dia, kepala mereka tuh berkecamuk pikiran ABCD Mhm. sebelum keluar intinya menjawab apa. Nah, seperti itu sih Mbak Atira. Oke. Berarti beda ya Pak ya sama overthinking ya? Beda-bedanya. Kadang-kadang soalnya mispersepsi gitu Pak, Nah. takutnya. Sebenarnya overthinking tapi ternyata dia sebenarnya introvert gitu loh. Kan takutnya mungkin dari rekan-rekan tuh masih belum tahu nih sebenarnya masuknya ke introvert atau ke extrovert ya gitu. Jadi cuman menebak-nebak gitu Pak. Atau bahkan ada yang sebenarnya introvert tapi dia menolak gitu takutnya. Menolak sebagai introvert gitu aja. Menolak sebagai introvert. Menolak takdirnya Karena sebagai kan mungkin kurang gaul atau kayak gimana gitu kan Pak. Mungkin kesannya. Oke Pak, mungkin kita bisa move. Lanjut ke next apa? Oke. Jadi gini sih, mumpung ini sudah beberapa 36 ya Mbak Atira. Rekan-rekan mungkin gini, biar lebih mengerti sih ini mini tes. Jadi nanti terserah jawabannya sama teman-teman di bagian sendiri aja biar untuk mengetahui bahwa oh saya cenderung kemana nih. Nah jadi mau nanti diungkapkan di sharing session ini silakan cenderung kemana nih teman-teman. Tapi ini memang yang sudah banyak tesnya banyak dilakukan. Jadi tes ini banyak macamnya. Saya ambil yang paling simpel ketika emang dibuat Zoom kayak gini ya. Karena ada juga tes yang ribet yang harus pakai penilaian plus minus, itu kan poin dan lain-lain. Kalau ini cuma ya lama-lama itu Pak. Nah, benar atau salah. Ada 20 soal, nanti teman-teman cuma tinggal jawab setiap pernyataan itu benar atau salah. Nah, coba teman-teman hitung jawaban benarnya sama salahnya banyakkan mana itu kan. Situ. Nah, ini ada 20 soal, silahkan teman-teman kalau udah siap nanti Mbak Atira aja yang bacakan soalnya ya. Harus dibaca, Pak. Ayo, oke. Jadi ini pengennya kan? pilihan jawabannya cuma benar atau salah ya, Pak? Ya, berarti? ini 20 pernyataan, jawabannya tinggal benar atau salah, nanti teman-teman catat paling banyak jawab yang mana. Gitu kan? Oke, jadi tolong catat ya rekan-rekan semua, biar tahu. Pak, ini saya lanjut ke next slide atau saya baca aja? Nggak apa-apa, di next aja biar teman-teman juga bisa baca ulang tuh. Slide ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Apapun hasilnya bisa di-keep sendiri dan ya tidak usah pesimis ya dengan hasilnya. Jawabannya cuma benar atau salah ya Pak ya? Iya, tidak. Jadi nggak ada jawaban anulir setengah-setengah gitu ya? Jadi cuma benar atau salah. Oke, yuk. Bismillah. 1, 2. Oke. Ada 10 pertanyaan awal. Bisa mulai dijawab. Jadi yang pertama, saya lebih suka percakapan 4 mata daripada kegiatan kelompok. Yang kedua, saya sering lebih suka mengekspresikan diri saya secara tertulis. Yang ketiga, saya menikmati kesendirian. Yang keempat, saya tampaknya kurang memedulikan kekayaan, ketenaran, dan status daripada rekan-rekan saya. Oke. Yang kelima, saya tidak suka obrolan ringan, tapi saya senang berbicara secara mendalam tentang topik yang penting bagi saya. Oke, mungkin ini deep talk ya. Yang keenam, orang-orang memberitahu saya bahwa saya adalah pendengar yang baik. Yang ketujuh, saya bukan pengambil resiko yang besar. Yang ke-8, saya menikmati pekerjaan yang memungkinkan saya untuk menyelami dengan sedikit gangguan. Oke, berarti less distraction ya. Jadi fokus ke pekerjaannya. Yang ke-9, saya suka merayakan ulang tahun dengan skala kecil, hanya dengan 1-2 teman dekat atau anggota keluarga saja. Jadi hanya di small circle kalau untuk 9. Yang 10, orang-orang menggambarkan saya sebagai sosok yang lembut atau bersuara lembut. Oke, rekan-rekan, apakah sudah untuk pertanyaan 1-10? Ini kira-kira udah dijawab belum ya, Pak? Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, sudah ya. Lanjut, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan 11-20. Oke, nomor 11. Slide-nya hijau. Saya memilih untuk tidak mendiskusikan pekerjaan saya dengan orang lain sampai selesai. Saya tidak menyukai konflik. Saya melakukan pekerjaan terbaik saya sendiri. Saya cenderung berpikir sebelum berbicara. Yang 15, saya merasa lelah setelah keluar di keramaian. Itu capek ya. Oke, 16, saya sering membiarkan panggilan masuk.
17, jika saya harus memilih, saya lebih suka akhir pekan sama sekali tidak ada hubungannya dengan jadwal yang terlalu banyak. Oke, mungkin cuma me time, nonton drama Korea, dan lain sebagainya. 18, saya tidak suka multitasking. 19, saya bisa berkonsentrasi dengan mudah. Dan terakhir, di dalam situasi kelas, saya lebih memilih ceramah daripada seminar. Oke, teman-teman. Pak Arman apa nih Pak hasilnya Pak? Hasilnya siapa? Hasilnya Pak Arman. Apa yuk? Iya kayaknya. Introvert ya kayaknya. Oke, kalau kalian udah jawab semua, sudah punya jawabannya masing-masing ya. Nanti tinggal aja, misalnya kalau yang lagi extrovert berarti ya harus menghargai yang introvert tuh. Misalnya kan sama-sama punya kekuatan. Kalau extrovert nanti mungkin ada next sesi lagi ya kita bahas tentang extrovert. Nah, ini pasti rekan-rekan sudah punya jawabannya masing-masing. Cuma dari beberapa psikolog menyatakan bahwa tidak ada yang 100% orang itu extrovert. Tidak ada yang 100% orang itu introvert. Nah, kalau sampai ada yang 100% extrovert maupun 100% introvert, itu berarti ada sakit mental yang disebut sama mereka, bahwa mereka sudah pastikan itu. Jadi harus dibenahi. Pasti dari 20 pertanyaan itu ada jawaban yang B atau yang S. Itu sudah pasti. 100 mungkin ya, sampai S semua atau B semua. Itu yang perlu dievaluasi. 99% Pak. Kok 99% ekstrovert gitu Pak? Ya bisa, tapi kan nggak 100%. Nah, itu kan cenderung. Karena di sini masih ini ya, masih aman ya. jadi sama, tadi kenapa di slide pertama tadi, slide halaman kedua saya sebutkan bahwa ini termasuk juga tipe kepribadian kayak DSC, bahwa kayak kita D itu bukan berarti D full 100%, tapi kan lebih karena cenderung kemana nih kita, ke D, I, S, atau C. Sama kayak extrovert dan introvert, kita lebih cenderung ke extrovertnya atau ke introvertnya, atau memang di tengah-tengah, di ambivertnya. Jadi nggak ada yang murni 100% extrovert, lebih karena bahasanya itu cenderung extrovert, cenderung introvert. Karena semua bisa apa ya, bisa masing-masing punya kelebihan gitu kan. Masing-masing kelebihan. Berarti ini ya Pak ya, kombinasi ya Pak ya. Kombinasi cuman lebih cenderung kemana gitu ya. Iya, pastinya lebih cenderung kemana. Jadi nanti mereka ketika sudah tahu, mereka harus mencari tahu nih, misalnya, oh saya introvert, berarti harus ngapain nih ya kan? Biar saya bisa apa membuat kemampuan introvertnya itu bagus, hasilnya positif gitu kan, bukan malah negatif. Kayak gitu Mbak Dela. Jadi gimana caranya kalau misalkan kita tahu nih Pak, kita introvert atau extrovert, kita bisa mengolah kelebihan kita tadi untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Mungkin kalau itu saya sih introvert sih Pak. Jumlah jawaban benar dan salah itu di slide selanjutnya. Oke. Kalau kalian sudah pegang jawabannya, sekarang kita akan muncul kepada hasilnya. Nah, ini ya rekan-rekan, kalau misalkan jawaban kalian adalah lebih banyak benarnya, berarti introvert. Kalau lebih banyak salahnya itu ekstrovert, tapi kalau hampir sama antara jawaban benar dan salahnya, berarti termasuk ke dalam ambivert. Oh ya, mungkin ada 1-2 yang mau spill hasilnya. Kalau saya masuk di ambivert, Pak Arman. Tadi bilangnya I terus, sekarang kok bilang ambivert, nah ini. Saya ini sih Pak, saya lebih ke ambivert, tapi cenderung ke introvert Pak. Jadi introvertnya itu 54%, ekstrovertnya 46%. Gitu. Itu Pak Rupi juga itu. Jadi lebih ke iya. Sekali menjawab rasanya seperti diiris-iris. Oke, mungkin ada yang mau spill? Oh, Pak Slamet, introvert. 14 benar, 6 salah. Ini Mbak Leli ya? Introvert berarti ya? Oh, ini Pak Slamet Kotsop. Saya kira. Maaf. Saya kira Pak Slamet MK. Introvert, 14 benar, 14 benar. Wah, rata-rata introvert semua, Pak. Oke, ini ada yang extrovert, ada yang banyak salahnya mungkin. Ini masih introvert aja sih Pak yang muncul. Oke. Pak introvert ya, oke. Iya, introvert semua. Waduh, Mbak Leli juga 14 benar, 6 salah itu. Cowok selalu salah. Oh my God, ini ada yang baper nih gimana? Salah 12 benar 8. Oh, Mas Slamet MKO ekstrovert, Pak. 12 sama 8 berarti ekstrovert ya maksudnya.
Mbak Nadifa seimbang. Oke, Mbak Tas. Kita tim ambivert. Oke, salah 11 benar 9. Ini juga ambivert berarti. Seimbang. Oke, Pak. Sudah muncul semua, Pak, yang ambivert, ekstrovert sama introvertnya. Oke, jadi kita coba begini ke slide selanjutnya ya, bahwa untuk rekan-rekan yang merasa bahwa memang hasilnya introvert ya kan, bahwa benar-benar harus membuang nih kita istilahnya pandangan orang-orang yang menilai bahwa introvert cenderung pemalu terus pendiam, itu bukan ke arah situ sebenarnya kan. Kalau ditanya siapa aja yang berhasil dengan tipe keberadaan introvert tuh banyak. Pemimpin-pemimpin di perusahaan besar, pemimpin dunia itu banyak introvert. Nah, setelah ini mungkin akan ditunjukkan slide-nya siapa aja sih tokoh-tokoh yang punya keberadaan introvert tapi berhasil istilahnya mengubah dunia, berhasil menonjol di di lingkungan sekitarnya juga. Mungkin bisa di next itu, Mbak. Oke, siap, Pak. Ding ding. Belum keluar, Pak. Ya, sebentar, Pak. Nah, yang lag dulu, Pak. Dia mikir dulu. Tokoh-tokoh hebat bertimbul introvert. Nah, ini mungkin saya bacakan ya. Kayak di pendiri CEO Facebook ya. Dia menyatakan sendiri bahwa di beberapa literasi itu bahwa dia itu pemalu dan tertutup, ya kan. Bahkan kalau teman-teman tahu ceritanya kan, Facebook itu bermula dari ide dari sebuah kamar, kalau mereka di sana ya kamar kos ya bilangnya gitu kan, dari 3 atau 4 orang yang akan diajarkan. Jadi benar-benar hanya lingkup kecil, makanya itu pemalu tertutup, tapi bisa menghasilkan karya yang besar, ya kan. Gimana caranya? Itu dia mengelilingi dirinya dengan para pemimpin tim yang mampu melengkapi kekuatannya. Ada sebenarnya lagi ada Elon Musk, ya kan, itu sebagai yang pendiri SpaceX. Tesla juga terkenal sebagai seorang insinyur yang sangat tertutup dan introvert di masa lalunya. Terus sebenarnya lagi itu siapa tuh, Mbak Tira itu? Emma Watson, ada aktris dan model. Ini artis tapi nggak suka dengan pesta, nggak suka keramaian, kan? Tapi dia bisa jadi orang yang sukses juga. Lanjut lagi mungkin ke bawahnya ada Warren Buffett. Jadi kan Warren Buffett ini kan bapak investor dunia, investor sukses, ya kan. Berarti kan dia ngambil intinya ya, dia lebih suka menganalisa gitu kan, akhirnya jadi investor yang bagus. Nah, tapi dia juga tidak menutup diri, tetap dia belajar menjadi seorang yang misalnya juga bisa berkemampuan public speaking dan mengajar orang lain dengan cara bahkan di situ tertulis dia ngambil kelas publiknya Dale Carnegie, ya kan, dengan cara mencari kawan itu yang untuk kelasnya ada bukunya juga yang terkenal. Kita juga J.K. Rowling, ya kan, yang dengan karyanya Harry Potter itu bahkan dia di Harry Potter itu dia dapat saat traveling sendirian di kereta yang delay. Kalau di kita rata-rata yang delay pesawat, di sini kereta delay dia bisa menghasilkan karya Harry Potter yang fenomenal. Yang terakhir ada kita harus sering-sering delay ya, Pak ya. Nah, itu. Ya dapat. Semoga nanti mudiknya delay nggak jadi mudik. Oh, jangan sampai, Pak. Oke, yang Bill Gates Pak, ini WhatsApp ya. Oke, seorang introvert yang lebih menikmati kerja-kerja soliter. Ini untuk dari ungkapan dari Bill Gates sendiri mengungkapkan dalam kata-katanya sendiri, jika kamu pintar, kamu bisa belajar mendapatkan manfaat dari jadi seorang introvert. Kerja sepenuhnya dengan dirimu selama berhari-hari untuk memikirkan hal-hal rumit. Baca semua yang dapat kamu nikmati, dorong dirimu dengan kerja kerasmu. Lalu saat kamu menemukan sesuatu, bagilah itu pada seorang ekstrovert. Nah itu, pekerjakan seorang ekstrovert dan lihat bagaimana mereka dapat membantumu. Jadi kita emang dianjurkan untuk saling bekerja sama. Ya kan? Di sini akhirnya muncullah Microsoft seperti itu kan. Oke. Itu tadi sudah sampai ke topik yang keempat ya, Mbak, tokoh-tokoh. Jadi bahwa di sini juga harus menguatkan teman-teman tanpa saya harus menyebutkan kekuatan terpendam introvert itu apa. Ya banyak, buktinya nih yang muncul nih orang-orang tokoh-tokoh terkenal semua punya kepribadian introvert. Ya kan, tinggal kita aja mengelola sifat-sifat yang ada dalam tekanan introvert tersebut, mengelola ke arah yang lebih positif. Mungkin yang terakhir ya, Mbak Natira, bisa terakhir itu. Apa tuh, Pak? Saya nge-freeze ya kayaknya, Pak. Oke, ini apa nih? 8 hal terkait kekuatan introvert. Yang pertama mungkin bisa belajar lebih banyak hal. Kenapa? Jika kita termasuk orang yang menemukan kenyamanan dalam kesendirian, mungkin kita akan nyadari lebih cepat belajar karena lebih sering menyendiri ya. Makanya kita harus
manfaatkan kekuatan itu ya, karena banyak kayak orang ekstrovert itu nggak bisa harus mengurung dalam kamar tuh nggak akan betah, ya kan. Beda dengan orang introvert yang akan Mau nyaman. keluar terus ya Pak ya. Orang extrovert Pengen kalau dibilang apa keluar gatel, terus. ya gatel nggak bisa diem gitu kan. Nah, Mhm. kalau orang introvert sangat mudah ketika mereka menyendiri nyaman. Nah itu kenyamanan itu kan bisa membuat kita waktunya kita manfaatkan yang positif ya kan, untuk belajar ya kan. Contohnya para atlet papan atas pun seniman menghabiskan banyak waktu sendirian, mereka berlatih sendirian dalam sendirian. Gitu. Jadi kekuatan introvert di situ, dia nggak aneh dengan hal yang namanya menyendiri, tapi lagi-lagi harus maksudnya diarahkan ke hal yang positif. Yang kedua, menjadi pendengar dan penjaga rahasia yang baik. Menurut psikolog Laurie Helgue itu, berarti introvert adalah orang yang sangat mudah berempati, sangat mudah mendengarkan curahan hati seseorang. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, saat diminta menjaga rahasia, mereka juga melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi benar-benar jadi penjaga rahasia yang baik, jadi pendengar yang baik, itu kekuatan dari orang introvert. Yang ketiga, berpotensi jadi pemimpin. Kan semua juga introvert maupun extrovert punya potensi jadi pemimpin. Orang introvert memang nggak semenarik perhatian seperti orang-orang extrovert, ya kan? Yang lincah, yang ceria, itu kan, yang misalnya kita langsung wah ini cocoknya jadi pemimpin. Nah, tapi tidak hanya di extrovert, di introvert pun juga demikian. Memang nggak semenarik orang extrovert, tapi introvert cenderung menerima masukan dari anak buah, ya kan, membuat mereka merasa dihargai dan pada akhirnya menjadi karyawan yang sangat loyal. Yang saya sebutkan di awal tadi, cocoknya lead itu untuk orang-orang yang aktif. Jadi kan orang introvert ketika memimpin orang-orang yang aktif itu sangat bisa mengelola masukan-masukan dari timnya. Itu jadi yang kekuatan ketiga dari introvert. Yang keempat, detail. Penelitian terbaru telah menemukan bukti bahwa mereka yang dengan mudah melihat kesalahan ketika ada kesalahan tata bahasa lebih cenderung memiliki pribadi introvert. Kamu adalah orang yang sangat teliti dalam berbagai hal, itu lebih detail, teliti. Itu orang-orang introvert. Oke, lanjut yang kelima, Mbak Atira, di slide selanjutnya. Yang kelima. Nih, yang kelima, introvert juga bisa berpura-pura jadi extrovert, ya kan? Siapa bilang si introvert tidak bisa jadi orang yang seru? Siapa bilang orang yang suka menyendiri tidak bisa ramai? Menurut konsep free trade theory, ini salah satu konsep kepemimpinan ya. Itu seorang introvert bisa saja menirukan aspek kepribadian extrovert jika dibutuhkan. Jadi banyak yang orang-orang introvert yang berpura-pura wah seru, ramai gitu kan. Tapi yakinlah bahwa nanti setelah itu mereka misalnya merasa energinya terkuras. Tapi beda dengan orang extrovert, dia nggak akan susah banget pura-pura introvert. Karena mereka nggak akan betah, mereka harus mengurung diri ya kan. Mungkin sama kayak di zamannya waktu kita pandemi lagi hit-hitnya harus karantina 14 hari. Mungkin yang paling betah ya orang introvert ya. Di karantina Iya sih 14 Pak. hari. Itu beda Bisa dengan lebih banyak explore ide sih Pak. Kalau untuk menghasilkan karya malah. Benar. Oke. Yang 6, komunikasi yang efektif. Nah ini, dengan tindakan mendengarkan yang sederhana, introvert bisa menjadi komunikator yang lebih baik dibanding extrovert yang terkesan ini tak saya cara cerewet gitu ya. Karena emang lebih banyak bicara extrovert kan, kalau introvert lebih milih efektif lah. Saya nggak suka basa-basi ya, tadi small talk itu tadi. Jadi lebih suka komunikasi yang efektif. Yang ketujuh ini kekuatannya yaitu kekuatan melamun, bahkan dijadikan kekuatan introvert juga. Kenapa? Ali Saraf telah menemukan bahwa melamun dapat memfasilitasi refleksi diri, kreativitas, pemecah masalah dari pembelajaran, ajakan pembelajaran. Jadi harus diarahkan ke positif tapi ini untuk melamunnya. Yang kedelapan terakhir, menulis. Introvert sering berkembang di dalam bidang yang sangat fokus dan kreatif untuk mengeksplorasi ide dan menggunakan imajinasi yang sedang berkecamuk. Nah, ini yang intinya harus diungkapkan ya. Contohnya tadi yang dibilang oleh Bill Gates juga, ya orang introvert mungkin ide-idenya akan tertulis ya kan. Tapi suatu saat memang harus diungkapkan ke dunia. Nanti biar akan diaplikasikan oleh orang extrovert. Contohnya kayak di Mahatma Gandhi ya kan, pendiam dan lain-lain, tapi idenya sekali muncul bisa merubah dunia. Banyak ya Pak. Ya, itu kekuatan introvert yang mungkin teman-teman harus mungkin biasakan diarahkan ke yang sesuatu yang positif. Mungkin itu sih Mbak Atira sekilas mungkin terkait introvert ya. Oke, saya dapat banyak banget sih ini Pak. Tadi dari yang di malam hari ini. Bahkan ada 8 kekuatan introvert nih Pak, yang saya baru tahu. Oke, mungkin bisa kita mulai ke sesi pertanyaan. Mungkin pertama dari saya dulu ya Pak ya. Silakan Mbak Atira.
Ya, jadi gimana sih Pak kita itu bisa menyeimbangkan sifat introvert sama ekstrovert Pak? Menyeimbangkan, diseimbangkan. Oke, Iya, sebenarnya gini ya, kalau misalkan dari mungkin terlalu introvert atau terlalu ekstrovert gitu Pak. Sedangkan kita di pekerjaan butuh misalkan nih kayak saya introvert, tetapi untuk pekerjaan saya butuh untuk jadi seseorang yang ekstrovert sih gitu. Nah, gimana sih caranya bisa menyeimbangkan antara introvert dan ekstrovert tadi? Gitu. oke. Jadi gini, dari beberapa artikel maupun literasi yang saya baca, bahwa sebenarnya kita tidak perlu, kalau emang kita sudah punya penilaian yakin bahwa kita cenderung di introvert, ya kan, cukup kita gali potensi di introvert itu tersebut, ya kan, nggak harus kita pura-pura jadi ekstrovert terus. Nah, terkait tadi misalnya, oh kalau saya harus mampu public speaking, itu beda, kayak pemalu, terus pandai berbicara itu suatu hal yang bisa dilatih, bukan membedakan antara introvert dan extrovert. Jadi berarti melatih skill ya Pak ya? Iya, melatih skill. Skill sendiri itu mungkin kita akan sering lihat di kayak Steve Jobs, terus Warren Buffett juga, kalau ketika mereka mungkin kita akan lihat di YouTube, pembawaannya gimana, sangat tenang, lembut. Nah itu kan pembawaannya introvert. Tapi bukan berarti mereka nggak bicara, nggak melakukan public speaking, tetap melakukan, tetap istilahnya membuat audiensnya terpana. Tapi dengan cara mereka, bedakan dengan cara orang yang mungkin extrovert yang kayak misalnya komedian, ya kan, yang lebih ceria, ya kan, itu beda. Tapi tetap sama-sama mereka bisa mengharapkan audiennya mengerti apa yang mereka bicarakan, bisa mempengaruhi juga. Jadi kita harus benar-benar fokus. Kalau memang kita introvert ya sudah, kalau kita mau digali dibaguskan lagi public speaking-nya kayak gimana, dilatih, tapi jangan sampai menghancurkan kekuatan introvert kita, eman gitu loh. Memang ada kekuatan sendiri. Kalau extrovert ya biar nanti mereka ada cara-cara tersendiri untuk menggali kekuatannya. Jadi seperti itu Mbak, tidak perlu dipaksakan, oh jadi extrovert enggak, apa dulu tentang terkait apa, oh terkait harus ketemu customer, public speaking-nya harus bagus, jadi dilatih skill-nya, nggak ada hubungan dengan introvert dan extrovert. Gitu. Oke Pak, berarti yang diasah skill-nya ya Pak ya? Ya, benar. Oke, sudah jelas sih Pak. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya? Halo rekan-rekan. Itu banyak di chat mungkin itu Mbak. Ini udah, saya baru lihat. Mbak Leli mana benar Nova itu. Saya Kak, aku mau nanya dong Kak. Siapa nih? Jihan Kak, dari Yukart Jakarta. Oke. Iya, aku mau nanya nih Pak Arman. Kalau kalau pekerjaan itu untuk dinilai itu lebih bagusnya introvert atau extrovert Pak? Yang lebih dipakai di pekerjaan gitu, di sebuah pekerjaan. Oke. Terima kasih. Silakan Mbak Tina mungkin menjawab. Dari Pak Arman dulu deh Pak. Pak. Dari Pak Arman aja Pak. Jadi gini ya, saya kembalikan lagi tadi kan ketika hampir sama dengan pertanyaan Mbak Tira. Ketika di pekerjaan saya membutuhkan extrovert, introvert ya kan. Jadi gini, introvert itu sudah misalnya tipe kepribadian ya. Kita cenderung introvert, bukan berarti murni 100% introvert. Nggak ada, kalau sampai murni 100% introvert, berarti kita harus segera perbaiki diri, evaluasi. Karena nggak mungkin semua orang pasti. Tadi dari 20 pertanyaan pasti ada yang B, ada yang S, itu sudah pasti. Nah, jadi kalau dari pekerjaan, kita harus jadi yang dinilai yang terbaik itu mana, orang yang extrovert atau introvert. Lagi-lagi kembali lagi yang dibutuhkan apa, gitu kan? Dalam pekerjaan job desk tersebut, di skill-nya kah, ya kan? Karena ini tipe kepribadian sangat amat bisa sama-sama, baik extrovert maupun introvert, sangat bisa menguasai semua skill ya kan, public speaking, ya kan, negosiasi dan lain-lain masih bisa. Jadi bukan penilaiannya, oh kamu extrovert nilainya bagus, oh kamu introvert nilainya jelek. Jadi bedakan. Ketika teman-teman nanti, oh dinilai kayak introvert takutnya dikira pendiam atau pemalu, beda. Pemalu, pendiam itu bukan ciri tanda mati introvert ya, beda jauh kan, bahwa pemalu itu sudah beda jauh dengan introvert. Introvert itu lebih cenderung dia nahan ya, ada delay karena lebih banyak itu mereka menganalisa, ya kan, menganalisa terus istilahnya mereka memikirkan lagi apa yang harus diambil langkah ke depannya. Kalau ditanya terkait pekerjaan di kantor,
apalagi sebuah leader pasti lebih senang ketika timnya itu diisi dengan orang introvert dan extrovert campuran karena bisa saling melengkapi. Nah itu tadi. Lihat aja tadi seperti leader-leader yang introvert pasti mereka kan punya tim yang extrovert karena saling melengkapi. Karena leader introvert paham bahwa idenya bagus, tapi mereka sulit mengeksploitasinya, mengungkapinnya. Mereka milihlah tim yang extrovert. Jadi sama. Jadi intinya kita harus kolaborasi nih antara extrovert dan introvert. Jadi bukan berarti dinilai oh kamu extrovert bagus untuk ini, enggak. Lebih karena apa? Bagus untuk apa dulu nih? Kan saya tanya tentang target apa? Kerjaan di apa dulu? Karena semua extrovert mau introvert sangat-sangat amat bisa menguasai skill di dunia pekerjaan. Jadi nggak ada namanya nanti pekerjaan oh kamu introvert nggak keterima di kantor ini, enggak. Saya yakin nggak ada kayak gitu karena semua Kalau punya. introvert nggak keterima di UKAD gitu kali, Pak. Nah itu. Kayaknya bercanda ya rekan-rekan ya. Jadi sangat amat benar dan makanya kenapa sampai tema ini diangkat tadi kan yang saya bilang poin pertamanya agar rekan-rekan extrovert lain itu tidak menyudutkan lagi orang-orang introvert ya kan, bahwa sama-sama punya kekuatan dan orang introvert benar-benar harus menggali kekuatan tersebut, jangan dibiarkan ke arah yang negatif. Oke, mungkin teman-teman paham bahwa oh saya ini introvert, ketika dikasih sebuah konflik saya lebih banyak mungkin reaksi awalnya nggak seperti orang extrovert yang langsung wah harusnya gini. Yang introvert mungkin masih diam karena dia diamnya lagi-lagi ya itu jangan sampai negatif, diam terus mengabaikan, jangan, tapi lebih arah analisa, observe, dan tetap harus diungkapkan hasil observasi dalam pikiran berpikir kamu gitu. Banyak cara di situ juga orang introvert juga melatih cara public speaking-nya. Itu kan kembali lagi ke arah public speaking-nya, mengungkapkan kata-katanya. Mereka sudah punya hasil tapi susah mengungkapkannya. Orang introvert itu pasti sudah menganalisa, pasti punya hasil. Cuma kadang-kadang mengungkapkannya masih malu atau masih cenderung wah kalah sama extrovert. Nah itu banyak cara melatihnya. Di situ diajarkan cara kita berbicara dengan kaca, merekam, bahkan kita harus membuat video ya, direkam sendiri terus diulang, dilihat di mana sih kata-kata kita yang masih banyak nah itu kita analisa. Nah semakin banyak berlatih kita akan bukan menjadi orang extrovert, bukan, tapi lebih ke arah kita itu bisa membuat kekuatan kita itu dinilai orang. Sama ini mungkin kekuatan orang-orang introvert nggak akan dibaca orang karena apa? Teman-teman bisa mengobservasi, bisa menganalisa, tapi nggak diungkapkan. Nah, itu. Jadi lebih ke arah situ, keberanian untuk mengungkapkan, itu harus dilatih. Jadi nggak ada namanya tadi kalau di pekerjaan lebih dibutuhkan introvert, enggak. Semuanya dibutuhkan selama extrovert dan introvertnya di arah yang positif. Itu sih. Jadi bukan kalau saya butuh orang extrovert, nah kalau extrovertnya kayak tadi yang saya bilang tuh kesan cerewet terus asal nyeblak aja kan ya ABCD, nah bahaya juga nih nanti. Pusing juga, iya. Gitu kan. Berarti selain diobservasi juga perlu untuk disampaikan ya Pak ya hasilnya ya. Mungkin itu ya yang harus dilatih oleh para introvert. Ya. Gimana Mbak Jihan? Ada yang mau tanyakan lagi? Halo, Mbak Jihan? Apakah masih di sini, Mbak Jihan? Ya, maaf Mbak, sinyalnya. Ya, sudah paham, Mbak. Oke, Pak. Kita move on ke pertanyaan kedua. Oke, Coach, saya nanya dong. Saya pernah dengar dan melihat kawan, ini dari Pak Tito ya, Pak, pertanyaannya. Kenapa introvert itu sulit untuk jatuh cinta? Seru nih pertanyaannya. Dan yang kedua, apakah seorang sales itu lebih baik memiliki kepribadian introvert atau ekstrovert ya, Coach? Oke, Pak. Jadi gimana nih? Sampai ada stigma, kenapa introvert itu sulit untuk jatuh cinta? Introvert bukan sulit jatuh cinta. Mungkin lebih sulit untuk mengungkapkan cinta. Terus gimana tuh, Pak, cara pilih pasangannya, Pak? Pasangan seperti apa nih, Pak, yang harus dipilih oleh seorang introvert? Jadi pasangan. Jadi biro jodoh. Nggak, bukan sulit jatuh cinta. Orang introvert bukan sulit ya, tapi karena susah ngungkapin karena dia perfeksionis ya, lebih milih diobservasi ya kan. Dia perfeksionis. Ya, mungkin kalau mau nyampaikan harus Jumat Kliwon gitu ya, Pak ya. Jam 8 malam gitu kan. Bawa bunga 7 rupa gitu ya. Oke, berarti bukan ini ya Pak ya, bukan susah jatuh cinta ya, tapi lebih susah untuk
mengungkapkan rasa yang ada di dalam hatinya. Oke, mungkin seperti itu Pak Tito. Kalau Itu untuk lagi. pertanyaan pertama. Orang sales itu ya. Iya, yang kedua tuh Pak, seorang sales itu lebih baik memiliki kepribadian introvert atau ekstrovert Pak? Ya, ini sama kayak tadi sebenarnya, hampir sama. Kan bukan berarti gini, kalau mau melihat sales berarti kan harus lihat di dominannya di tipe kepribadian yang pertama itu, yang di ISC mungkin ya. Kita harus melihat seorang sales yang dominan ya kan, yang bisa mengatur dirinya sendiri. Saya nggak bahas terlalu dalam di ISC, tapi kan harusnya kalau kita nyari seorang sales yang dominan, yang bisa mengatur dirinya sendiri ya kan. Nah, kalau untuk di introvert ini sudah beda lagi, tipe yang kedua. Jadi itu lebih ke arah pribadi masing-masing ya kan. Mereka bisa gali masing-masing. Nggak harus, oh saya sudah terlanjur ngambil sales, tapi ternyata dia introvert. Nah, kenapa nggak ada masalahnya gitu di situ. Pertama kita bisa mengarahkan introvertnya ke arah yang bagus. Kan bagus juga nih, sales juga bisa analisa. Bahkan kalau mau ditanding akan sama-sama dapat yang bagus nih kok sama positif yang extrovert. Misalnya ya dia suka langsung semua customer langsung ditemui, diajak ngomong, dinegosiasikan, itu kan yang berarti ya. Misalnya, oh dia dapat 20 customer dalam sehari langsung yang bisa diajak ngobrol, ditawarin produk. Tapi yang deal misalnya 5 gitu kan, anggapnya gitu misalnya sehari. Ketika introvert yang maju, dia mungkin nggak sampai banyak. Enggak. Dia cuma dapat orang customer 5 juga, kan sama-sama gitu. Karena dia banyak analisa juga, dia mau ngomong ke siapa ya kan, dia analisa dulu, dia menawarkan produk apa yang cocok, sama gitu. Jadi sama bagusnya. Kalau terkait sales mungkin lebih ke arah ke DSC-nya itu tadi. Kalau introvert sama-sama bagus juga tadi itu. Saya bilang kalau yang extrovert mungkin 20 customer tapi yang di 5, tapi kalau introvert mungkin cuma 8 customer tapi hampir deal semuanya. Sama. Berarti lebih mempertimbangkan fisik sama psikisnya ya Pak ya? Bukan respon ke stimulus tadi ya? Ya. Yang di slide pertama. Oke, gitu sih Pak Tito. Bagaimana Pak? Jadi Mantap. bukan sulit Terima untuk kasih, jatuh cinta Coach. ya Pak? Siap. Itu. Semoga Mungkin- setelah mendengar ini, yang para introvert belum dapat jodoh, segera mendapatkan. Amin. Amin. Ini lagi nyindir siapa nih Pak Tito Pak? Saya udah dapat loh ya Pak. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan ke-4 ya Pak. Dari Mbak Heni, Yukat Jakarta. Assalamualaikum Pak, minta saran dong Pak untuk seorang introvert agar tidak bingung untuk menghadapi orang banyak dalam pekerjaan. Mbak Heni introvert nih Pak, misalkan. Terus pekerjaannya butuh untuk bertemu orang banyak. Gimana nih Pak biar nggak panik dan nggak bingung kayak gitu? Oke. Nggak mungkin skillnya dong Pak kalau yang ini. Ya, jadi gini sih, semua pasti bisa menghadapi keramaian. Contoh aja kan kalau kita bilang tadi Mark Zuckerberg Facebook, yang awal mulanya nggak pernah muncul, kan dia juga nggak suka keramaian. Tapi mau nggak mau, setelah dia bagus dan dia menggali potensinya, dia jadi sering tampil di publik, ya kan. Jadi benar-benar bisa menggali potensi diri introvert tadi yang saya bilang 8 poin kekuatan itu kan. Lagi-lagi komunikasi yang efektif. Mungkin orang-orang introvert dalam lingkungan yang dibilang Mbak Heni tadi orang banyak ya. Ngapain harus bingung ngadepin orang banyak ya kan? Selama kita tahu komunikasi yang efektif ya kita komunikasinya yang perlu-perlu aja gitu kan. Kalau introvert seperti itu. Nggak senang basa-basi ya sudah. Apalagi anggap aja sekarang sudah dibahas nih terkait bahwa orang-orang ekstrovert harus menghargai nih berbagai sudut pandangnya terhadap orang introvert. Jadi lebih menghargai bahwa, oh kamu kok pendiam nggak bisa kayak gitu lagi ya kan. Tapi dilihat nih memang benar-benar pendiam, pemalu atau dia introvert. Beda, kalau pendiam pemalu mungkin nggak akan pernah ngomong sama sekali ya, malu bahkan nggak pernah mengungkapkan gagasannya, nunggu harus dipaksa atau gimana. Nah itu yang harus diperbaiki. Bukan introvert, ya kan, pemalu bukan introvert, beda, itu sesuatu yang beda. Kalau introvert pasti masih bisa berkomunikasi dengan efektif. Beda, kalau orang introvert kan komunikasinya wes asal basa-basi, apapun nggak terlalu penting juga diungkapkan, dibicarakan. Nah itu. Bahkan gini, ada beberapa mungkin di lingkungan kerja itu jarang menyekat ya. Dia pakai contoh nih, kalau misalnya admin memang yang rata-rata butuh konsentrasi bagus, ya harusnya ruangannya nggak sama dengan teman-teman sales yang lebih banyak melakukan komunikasi dengan customer ya kan.
itu jelas-jelas memang nggak bisa disatukan. Ya mau satu ruangan pun ya kalau bisa ada sekatnya meskipun kecil. Gitu. Jadi benar-benar kita harus mengungkapkan kalau misalnya bukan leader ya berarti ungkapan leadernya gimana biar nanti efektif suasana lingkungan kerjanya. Jadi jangan sampai teman-teman suatu itu dipendam, nggak diungkapkan. Jadi orang introvert juga harus bisa mengungkapkan nih idenya juga. Jadi bukan berarti Pak saya nggak nyaman diganggu, enggak. Tapi kan lebih karena lebih bagusnya gimana nih efektifnya. Bapak ruangan admin harusnya seperti ini dan ini karena lebih lebih privacy dan lain-lain. Jadi lebih karena itu sih Mbak Kira. Oke, gimana Mbak Eni? Mbak Eni. Oke. Iya, cukup Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Oke, Pak Arman, sebenarnya masih banyak ini untuk pertanyaannya. Tetapi karena sudah jam 9:21.28, jadi udah hampir setengah 10, mungkin kita bisa foto dulu. Barangkali ada teman-teman yang punya agenda lanjutan. Nah, nanti kita bisa lanjut lagi setelah sesi foto sih, Pak. Itu cuma real, itu cuma nyalain lampu real. Foto. Oke, Mbak Leli bisa di screenshot dulu, mungkin buat teman-teman. Bisa di open cam dulu ya, teman-teman semuanya. Saya izin ini Mbak Putri ya, tak stop dulu. Oke. Oke. Buat teman-teman yang ini belum Pak Slamet enak banget tuh. bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Ini nggak ada pengecualian introvert sama extrovert Pak ya, harus on cam semua. Iya, nggak define ya Pak ya? Nggak mendefine. Oke, ini ada 2 halaman. Saya mulai dulu halaman pertama, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Arman, Mbak Putri. Oke, sama-sama. Oke, mungkin yang ada agenda bisa lihat terlebih dahulu. Pak Arman, kita lanjut lagi ya Pak, karena banyak pertanyaannya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Faktor lingkungan penyebab introvert itu apa ya Pak Arman? Oke, faktor lingkungan sebenarnya. Iya, faktor lingkungan Pak. Introvert sendiri itu memang bawaan kepribadian ya, jadi bukan lingkungan aja. Kadang-kadang teman-teman juga sudah merasa dari bawaan, bisa juga lahir juga dari bawaan waktu semasa kecil dan memang cenderung ke sana. Jadi penyebab introvert. Jadi gini, kalau bertanya faktor lingkungan penyebab introvert apa ya? Nah, ini saya mungkin nggak bisa jawab. Kenapa kok jadi introvert? Kan harusnya kan dijawab setelah tes tersebut kita tahu hasilnya ini. Waktu kecilnya kayak gimana itu mungkin teman-teman bisa perkirakan di waktu kecil teman-teman kayak gimana. Bedakan ya dengan orang yang pemalu pendiam karena trauma masa lalu, bukan. Introvert dan extrovert sama-sama menghasilkan sesuatu yang positif dengan cara yang berbeda, merespon stimulus lingkungan. Itu. Jadi bukan. Oh, berarti bukan karena lingkungan ya Pak ya? Karena bukan. Memang dari dirinya gitu. Dari dirinya sendiri ya, introvert dan extrovert itu. Jadi bukan karena kalau misalnya trauma akhirnya jadi pemalu, ya itu beda lagi, bukan introvert atau extrovert gitu kan. Beda. Introvert lebih ke arah memang bawaan kita kalau merespons sesuatu itu kayak gimana. Itu yang bisa disebut introvert maupun extrovert. Kalau dari faktor lingkungan penyebabnya ya sebenarnya ya kalau kita mau ngetes saat ini ya berarti sudah kita bentuk kayak gini jadi introvert gitu kan. Kayak gini jadi extrovert. Nah, tinggal kita memaksimalkan introvert kita maupun extrovert kita. Mungkin di bab ini kan yang kita bahas introvert dulu. Jadi benar-benar bukan karena lingkungan terbentuk, misalnya nggak bisa juga kita dari lingkungan yang memang ramai, orangnya artis dan lain-lain, kita juga terbentuk sebagai orang extrovert, nggak seperti itu juga. Jadi sangat tergantung juga dari kepribadian masing-masing. Kalau misalkan nih Pak, kita awalnya banyak ngomong, tapi kemudian akhirnya masuk ke lingkungan yang kalau kata anak milenial sekarang toksik gitu ya Pak. Sampai akhirnya kita malas berpendapat. Terus jadinya kita diem. Itu berarti bukan ini ya Pak ya? Bukan perubahan kepribadian berarti ya?
kan itu tadi juga kepada ekstrovert juga bisa akhirnya diem, ya kan? Tapi kan juga dia kan capek malahan. Nah, itu aja kepala Tira kan senangnya misalnya, oh saya suka ngomong tapi terus akhirnya ke suatu lingkungan yang toksik, akhirnya sudah daripada mereka diem aja, saya yakin juga akan capek ya kan setelah keluar dari lingkungan itu, wah capek juga nih ya kan pura-pura diem padahal saya orangnya tabla gitu kan, akan kerasa bisa menghindari extrovertnya meskipun masih bisa berpura-pura seperti itu, pasti akan nyiksa tapi kan nguras energi. Oke. Gimana Mas Slamet? Jadi bukan dari lingkungan ya, Mas Slamet, faktor Iya. introvert sama ekstrovertnya? Jadi tergantung pada dirinya sendiri ya. Iya, jadi tergantung pada diri sendiri sama ini sih. Apa waktu masa kecil ya Pak Arman tadi ya? Iya, jadi bukan kalau masa kecil takutnya kan Masa trauma. kecilnya bagaimana? Karena memang Oh, trauma masa kecil. Oke, mantap. Terima kasih Pak Arman. ya, sama-sama selamat. Mungkin saya tambahkan sedikit Mbak Tira bahwa hasil survei Gimana Pak? orang introvert dan extrovert perbandingannya itu memang hampir 50-50. Bahkan di Amerika sendiri terakhir diambil itu 30-50% orangnya introvert. Introvert. Oh, oke, asik. Berarti 11-12 ya Pak ya? 50% tadi ya? Benar sekali. Oke. Oke Pak, masih ada lagi Pak pertanyaannya? Oke, ini dari Mas Karis, Yukat Jakarta. Saya orang yang sangat memperhatikan quality time Pak, dan introvert. Namun saya akan menghargai dan cenderung merubah sikap sesuai suasana yang saya dapat saat itu. Apakah saya salah ya Pak? Atau harus menunjukkan sisi asli saya? Jadi Mas Karis ini orang yang perhatikan quality time Pak. Cuman Mas Karis ini cenderung masuknya ke introvert, tapi dia menghargai dan cenderung merubah sikap sesuai lingkungan. Gitu ininya Pak. Apakah salah kalau kita itu menyesuaikan dengan lingkungan, atau Mas Karis ini harus menunjukkan sisi aslinya? Oke. Jadi bukan salah atau benar ya kan, lagi-lagi bukan salah atau benar. Kapan kita harus menunjukkan sikap itu? Jadi misalnya nih apa contohnya? Lebih ke arah saya menghargai ya. Kenapa kalau saya tadi disebutkan ketika ini selesai dibahas, berarti kan seorang menghargai introvert. Contoh nih, misalnya Mas Karis orang yang introvert. Mas Karis, habis gini jalan yuk ya kan. Orang introvert harus menghargai seorang Mas Karis yang misalnya menolak. Gitu kan. Karena mungkin Mas Karis habis seharian penuh nih, habis misalnya tampil atau apa, dia butuh recharge energi dengan cara menyendiri, me time. Jadi harus bisa menghargai dengan cara kita belajar tentang ilmu extrovert introvert, mungkin kita kedepannya bisa saling menghargai, tidak memaksakan diri. Nah, kembali lagi ketika seorang introvert itu merasa yakin masih punya waktu, ya monggo silakan ngikut. Hanya kan tadi bilang cenderung merubah sikap. Ya oke, silakan merubah misalnya. Kan ini salah satu kekuatan introvert adalah pura-pura jadi extrovert, sangat-sangat bisa. Jadi orang ikut seru-seruan, monggo, sangat bisa. Tapi kan lagi-lagi orang introvert paham bahwa oh iya saya masih punya waktu kok, nanti saya cukup. Mereka harus tahu nih orang introvert untuk recharge energi butuh berapa lama. Gitu. Jadi misalnya saya paham, saya hari ini keluar, saya yakin masih ada akhir pekan saya untuk recharge energi, untuk memikirkan beberapa pendingan yang lain untuk diselesaikan, gitu kan. Jadi sudah bisa analisa tuh, gitu loh. Sudah bisa misalnya waktu tahu lah ya. lebih bagus sebenarnya. Karena dia paham, dia kapan harus nolak, kapan enggak, dia lebih paham. Kalau harus nolak, berarti memang dia tahu bahwa waktunya terlalu dikit untuk me time-nya. Me time-nya bukan berarti bukan rebahan ya, tapi lebih ke arah mereka ada sesuatu yang diselesaikan dengan cara menyendiri. Ya kan, mungkin ada tugas-tugas yang penuh. Nah, seperti itu. Jadi bukan tolak atau enggak, tergantung hasil observasi atau analisa dari si introvert itu sendiri. Nah itu. Kalau misalnya memang dia yakin waktunya mepet, nolak nggak ada masalah, bukan salah. Tapi kalau dia ngikut ya nggak salah juga, selama dia setelah analisanya benar bahwa saya masih ada waktunya cukup suatu weekend nanti untuk menyelesaikan, untuk fokus sendiri seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu nggak ya Mas Karis yang dimaksud? Atau mungkin saya sama Pak Arman ada salah mempersepsikan pertanyaannya? Mas Karis? Bu, kayak Mbak Tira ketiduran. Oke Pak, mungkin kita move on dulu ke pertanyaan selanjutnya.
Ini dari Mas Ilham Semarang. Apa sih Pak efek bahayanya dari introvert untuk sales atau dalam bekerja sama? Apa ya Mbak Gitu. Tira? Ada nggak sih saya efek bahayanya ada nggak Mbak Tira? Kalau kalau menurut saya ya Pak ya, kalau menurut saya pribadi sih kalau untuk efek bahayanya itu ini sih. Kalau untuk sales itu kan seorang introvert itu cenderung lebih mudah lelah ya. Apalagi harus setiap hari itu harus terima ratusan chat, bahkan berpuluh-puluh call dari customer. Mungkin ada satu waktu yang dia itu nggak fast respon kayak gitu Pak sih. Jadi pengaruhnya nanti bisa ke penjualan. Jadi sedikit banyak itu bisa berpengaruh ke penjualan. Kalau menurut saya pribadi sih itu. Cuman sebenarnya hal itu bisa diatasi sih dengan merubah kebiasaan, dengan menjadi lebih profesional terhadap pekerjaannya itu tadi sih. Gitu. Jadi tidak mengikuti dari mood atau mengikuti dari kepribadian kita sendiri. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari Pak Arfan, Pak. Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu. Benar sih Mbak Tira, mungkin lebih cenderung ke sana ya, ke arah misalnya, wah sales itu butuh gercep ya kan, gerak cepet ya kan. Jadi Iya Pak. butuh gerak cepet dan lain-lain. Extrovert lebih unggul mungkin di awal. Gitu kan. Tapi lagi-lagi ini orang introvert sangat amat bisa mengikuti arus tersebut. Itu tadi kita harus benar-benar menganalisa, wah kalau saya dengan kecepatan sekian terhitung ini benar-benar lambat ya kan. Oke kita nggak bisa mengikuti kecepatan extrovert, tapi dengan kecepatan kita terbatas di introvert, tapi hasilnya juga bisa melampaui dari extrovertnya. Yang saya bilang tadi kan misalnya nih, wah dia bisa 20 orang nih, cepet, sedangkan saya kok cuma 5, 7 ya kan. Tapi lagi-lagi harus analisa nih, kelemahannya dia di mana. Kalau dia yakin, istilahnya bisa menganalisa, oh saya seharusnya kalau cuma 7 harusnya deal semua nih, beda dengan yang 20 orang cuma deal separuh misalnya. Dari sisi itu kalau optimalkan ya bagus juga, nggak ada sisi bahayanya. Bahayanya kalau dia nggak analisa, dia ngerasa wah udah berhenti diem ya, misalnya introvert ya sudah, akhirnya setiap hari secara tim akan mengganggu juga gitu kan, kalau secara introvert tapi nggak mau berbenah diri, nggak memaksimalkan kelebihan di introvertnya. Gitu kan. Dari introvert sendiri bukan harus diem, jadi sih gini, extrovert pun juga nanti saya yakin kalau ada pembahasan introvert pasti ada negatif positifnya. Introvert pun juga jaga ya kan, jaga misalnya nggak harus semuanya digeradak gitu kan. Sama juga di introvert nggak direm. Nah, harus ada analisa setiap seminggu misalnya, oh saya dapat 5, tapi ada analisa itu apa sih yang buat dia cuma 5 setiap perharinya, misalnya perharinya 5 customer gitu misalnya. Apa sih buat dia, kan seorang introvert yang baik pasti akan menganalisa dan akan merubah caranya bahkan ke minggu depannya. Bukan berarti membiarkan, oh ya saya introvert ya sudah perhari 5 cukup. Nah, itu bukan kayak gitu, tapi lebih ke arah ya harus menganalisa, observasi seharusnya bagaimana standarnya untuk mencapai target mereka. Kecuali mereka yakin bahwa dengan hitungan mereka 5 per hari sampai sebulan bisa capai target, ya silakan. Gitu kan. Berarti kuncinya dievaluasi ya, Mas Ilham. Kan ahli di situ, ahli untuk mencapai. Gimana Mas Ilham? Hai bro. Kemit. Gimana Mas? Nah kalau sales yang harus bergerak itu kan banyak posisi yang harus bergerak semua logistik atau apa itu kan juga bahaya makanya kemudian evaluasi dengan dia. Iya sih Mas, sebenarnya pentingnya dievaluasi sih sebenarnya. Kalau bahaya sama nggak bahayanya sebenarnya dua-duanya plus minus kayak kata Pak Ahmad tadi. Cuman gimana caranya kita itu bisa evaluasi. Gitu sih. Oke. Oke, Pak. Selanjutnya Pak, masih ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Darmawan. Mau tanya dong, kira-kira seberapa akurat menentukan diri kita introvert atau extrovert dengan mini tes yang tadi, Pak? Karena kalau saya pikir-pikir jumlah jawaban benar dan salah itu bisa berubah di momen yang lain karena pengaruh mood. Ini moodnya lagi. Jadi moodnya kalau lagi introvert, Pak. Ya sih kayak gini sih, kalau saya rasa
Ini mini tes itu banyak, tapi rata-rata pertanyaannya hampir sama, cuma cara penilaiannya mungkin pakai plus minus, pakai poin itu kan Mbak Tira. Saya rasa teman-teman mungkin lebih fokus lagi ngerjainnya karena jawaban insya Allah apa ya nggak akan berubah jauh karena pertanyaan nggak mungkin itu nggak tergantung mood juga ya kan. Dari contoh-contoh pertanyaan tadi pasti lebih karena kita akan cenderung kemana nih, jadi milih itu benar nggak sih sesuai dengan kita gitu. Jadi kalau bisa ya mungkin saat ini kerjakannya keburu atau nggak fokus, silakan kerjakan lagi di waktu yang fokus. Karena bukan tergantung juga jawaban benar atau salah itu, tapi lebih ke arah teman-teman selama ini emang gimana gitu kan. Karena itu kepribadian sudah misalnya sama kayak kita ngambil DSI-nya teman-teman di tes sekarang sama minggu depan mungkin nggak akan jauh beda dengan kalau sudah dites tahun depan yang sudah dilatih, itu kan ada kebergeseran. Itu sama sih, kalau tes kepribadian saya rasa nilainya hampir sama karena apa ya itu sudah pertanyaannya mengarah ke arah keseharian kita kalau ngambil keputusan seperti apa, itu benar atau salah. Terus lebih arah jujur pada diri sendiri. Makanya saya tadi bilang yang mau jawab ngungkapin hasilnya silakan, yang nggak mau ya silakan, karena kalau takutnya dipaksakan ini teman-teman jawab aja deh ya itu kan. Sama kayak kalau introvert nanti minder gitu ya Pak. Kayak di kalau kita ujian ini kalau PKN rata-rata kan ya jawabannya bohong ya kan, nyari jawabannya kalau ini kan lebih karena kita jujur gitu, nggak dinilai sama tim atau ya kan, buat kita sendiri gitu kan, jawab jujur buat kita sendiri ya kan, jawabannya ya sama itu sih Mbak Tira. Oke, siap Pak. Itu pertanyaan dari Pak Tanuan tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi sepen kali ini. Mungkin akan saya rangkum cepat ya, kemudian pendek 1 menit dari sesi kali ini. Jadi ada 3 tipe kepribadian berdasarkan respon stimulus yang datang dari luar, yaitu ada extrovert, introvert, dan ambivert. Nah kali ini kita akan membahas yang introvertnya. Jadi sebagai seorang introvert sendiri kita itu nggak perlu minder atau pesimis karena terdapat banyak kelebihan yang kita miliki. Jadi yang pertama, kita lebih mudah untuk mempelajari lebih banyak hal karena kita lebih mudah untuk melakukan me time dengan diri sendiri. Yang kedua kita berpotensi menjadi pemimpin karena kita bisa mendengarkan aspirasi dari anak buah kita seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menjadi seorang pendengar dan penjaga rahasia yang baik. Yang keempat, kita orangnya sangat teliti atau sangat memperhatikan detail. Yang kelima, introvert itu punya kemampuan untuk berpura-pura menjadi seorang ekstrovert. Dan yang keenam, introvert itu expert banget untuk hal melamun, di mana melamun ini sangat baik untuk memfasilitasi refleksi atau evaluasi terhadap diri sendiri. Yang ketujuh, introvert adalah seorang komunikator yang efektif. Dan yang kedelapan, lebih mudah untuk menulis sehingga lebih mudah untuk mengeksplorasi ide-ide yang muncul di kepala kita. Yang ke-9 menulis. Yang ke-10 sebentar. Ada yang keselip 1 deh. 8 Kakak. Cuma 8. Kok aku ngerangkumnya di 10? Ayo oke, jadi itu ya rekan-rekan semua kelebihan dari introvert. Jadi ada 8 kelebihan yang nggak tahu gimana saya kok jadi 10. Oke, mungkin saya akhiri untuk sesi Supergen ke-74 pada malam hari ini. Jadi mungkin ini vibes-nya Lebaran ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua apabila ada salah dalam membawakan acara ini. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Arman, Mbak Putri. Terima kasih Pak Arman. Semuanya Pak Andi. Mbak Atir. Sama-sama Pak Andi. Terima kasih semuanya. Pak Andi. Sama-sama. Terima kasih.